Halo Sobat Kampus, kali ini saya mau merasakan karya kontribusi ITS. Yuk ikutin aku. Oke Sobat Kampus, kali ini kita mau masuk ke gerbongnya nih. Kita sudah berada di depan gerbong Argo Bromo Anggrek. Kita masuk. Oke Sobat Kampus, kali ini kita sudah berada di Sleeper Seat Luxury Train Argo Bromo Anggrek. Di sini kita langsung saja melihat suasananya. Wah, cukup indah ya. Di sini terdapat 18 seat dalam satu gerbong nih guys. Yuk kita coba duduk di sini. Kita taruh dulu kompartemennya. Lalu langsung saja kita menikmati kenyamanan Sultan ini guys. Nah, kita langsung saja nih Sobat Kampus merasakan kenikmatan kenyamanan dari kursi sleeper seat ini Sobat Kampus. Nah, kursi ini dapat direbahkan sehingga kita dapat tiduran nih Sobat Kampus. Jadi perjalanan jauh pun tidak akan kerasa. Di sini juga terdapat tombol pengaturan kursi. Jadi kerebahannya bisa disesuaikan sesuai keinginan kalian. Ini juga terdapat tombol remote untuk mengatur multimedianya nih. Jadi kita tidak perlu menyentuh langsung ke layarnya nih Sobat Kampus. Lalu di sini juga terdapat tombol yang berwarna putih untuk lampu baca nih Sobat Kampus. Lanjut, di sini terdapat kompartemen nih Sobat Kampus yang dapat dikunci dari luar dan juga terdapat colokan USB untuk mengecas gadget kalian. Dan di sini juga terdapat berbagai macam tipe colokan sehingga gadget kalian tidak perlu khawatir untuk kehabisan nih Sobat Kampus. Nah, lanjut ke mejanya nih Sobat Kampus. Di sini terdapat meja yang dapat digunakan untuk makan nih Sobat Kampus, ataupun juga bisa digunakan untuk bermain laptop nih Sobat Kampus. Nah, lanjut di sini juga terdapat layar multimedia yang berukuran 10 inch nih Sobat Kampus. Di sini kalian bisa melihat rute perjalanan kalian dan juga di sini kalian dapat menonton film kesukaan kalian nih Sobat Kampus. Dan juga di bawahnya terdapat sandaran kaki dan kompartemen di kolong bawah nih Sobat Kampus. Nah Sobat Kampus, perlu diketahui sleeper seat ini berada pada kereta Argo Bromo Anggrek yang berada di jalur utara, yakni stasiun Gambir Jakarta menuju Pasar Turi Surabaya pulang pergi. Halo Sobat Kampus, kali ini saya telah bersama salah satu inovator yang ada di ITS. Beliau merupakan desainer sleeper seat luxury train Argo Bromo Anggrek nih Sobat Kampus. Nah, sebagai informasi tambahan, beliau juga akhir-akhir ini menjadi salah satu pemenang penghargaan di Good Design Indonesia tahun 2022 nih Sobat Kampus. Wah, keren kan? Nah, kita sudah nggak sabar nih, langsung saja yuk kita wawancara ke Bapak Dr. Agus Windarto, DEA. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Mungkin bisa diceritakan nih Pak, behind the scene di balik pembuatan sleeper seat ini. Oke, Ya. Baik. Terima kasih. Ya, seperti kita ketahui selama ini kereta api Indonesia itu memiliki kelas eksekutif, kelas bisnis, dan kelas ekonomi. Nah, semuanya udah pakai AC, sudah lebih baik. Nah, untuk lebih meningkatkan lagi, PT Kereta Api memiliki program untuk uji coba ya, di situ mengembangkan yang disebut dengan sleeper seat ya, sleeper seat atau sleeper class. Waktu yang singkat, kami bersama PT Inka dan anak perusahaannya waktu itu PT Reka ya, yang bertugas membuat kursi ini menghubungi kami dan bersama-sama kita mengembangkan desain ya, kemudian engineering dan tanpa prototyping ya, kita langsung membuat kurang lebih ada 70 sampai 80 unit ya ke kursi tersebut. Dan di dalam satu car ya, atau car itu istilahnya gerbong untuk penumpang ya, di kereta namanya car, itu ada 9x2 ya, jadi 2 row masing-masing 9, itu ada 18 ya, 18 seat, sleeper seat. Jadi di situ diterapkan di awalnya di Argo Bromo Anggrek dan sekarang diterapkan di kereta-kereta lainnya. Nah, di generasi pertama dari sleeper seat ini kita kerjakan dalam waktu yang singkat. Desainnya nggak kurang dari 1 bulan ya, dan kita langsung harus produksi karena
akan operasional sebelum hari raya. Nah, itu kita hanya punya waktu yang singkat, mulai dari riset, desain engineering, prototyping sampai dengan produksi ya, dan berhasil sesuai target sebelum hari raya Sleeper Seat generasi pertama bisa operasional. Dan alhamdulillah saya sendiri perlu waktu 2 tahun ya untuk bisa dapat tiket ya, karena selalu sold out ya. Jadi terutama kalau weekend ya gitu selalu penuh. Gitu. Wah, berarti sangat diminati oleh banyak masyarakat, Pak. Oleh masyarakat. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tujuan Pak Agus untuk membuat Sleeper Seat ini apa, Pak? Tujuannya adalah sebagai seorang desainer produk ya, kita memberikan solusi yang sebaik-baiknya untuk dunia transportasi ya. Dan seperti kita ketahui, konsep Sleeper Seat itu adalah dari hasil riset kami, itu banyak orang yang datang ke Jakarta untuk bekerja, dan kalau dia naik pesawat dia akan kesulitan bekerja di pesawat karena di pesawat kan nggak ada internet ya. Nah, sedangkan di Sleeper Seat dilengkapi dengan pesawat. Jadi konsepnya dia sebagai kantor berjalan. Ya, jadi di perjalanan dari Surabaya ke Jakarta itu kurang lebih 8 sampai 9 jam. Ya, penumpang itu bisa mempersiapkan materinya untuk presentasi di Jakarta ya, ketemu klien misalnya. Nah, di samping itu dia juga bisa makan, bisa minum, bisa istirahat, ada entertainment. Jadi dia punya konsep hotel berjalan juga. Kami juga menemukan bahwa banyak penumpang moda transportasi Indonesia ini yang masih takut naik pesawat. Ya, jadi ya ini masalah masalah kegemaran gitu. Sehingga penggemar kereta api itu sebetulnya cukup tinggi ya, kereta, seandainya servisnya ditingkatkan. Buat orang yang bermobilitas tinggi gitu, Pak ya. Oke, mungkin selanjutnya aspek-aspek apa nih, Pak, dalam mendesain Sleeper Seat ini, Pak? Ya, jadi seperti halnya produk yang lain, kita mulai selalu dengan riset. Riset itu kita sebut dengan riset pasar ya. Di desain produk disebut dengan MSCA, Market Survey and Competitor Analysis. Dan kompetitor kita adalah pesawat terbang. Ya, karena di Indonesia belum ada kereta sleeper ya. Dan waktu itu kita mengidentifikasi ya, jangan design thinking, kita menggunakan design thinking. Kita mengidentifikasi apa kegiatan penumpang selama duduk di kereta api. Ya. Nah, di situ di design thinking disebut dengan fase empathizing atau understanding. Ya, di situ disebut dengan customer journey mapping. Jadi kita melakukan penumpang tuh ngapain aja selama 8 jam itu. Ya. Kalau duduk tuh posisi duduknya kayak apa? Ya. Nah, ternyata di situ penumpang itu melakukan kegiatan bekerja ya, di situ buka laptop ya, ngerjakan pekerjaannya. Jadi itu berarti di situ kita perlu wifi, perlu colokan untuk charging ya. Kemudian dia juga buka gadget gitu ya, dia komunikasi. Di samping itu ada kegiatan makan minum ya, karena perjalanan cukup panjang ya, 8 jam. Perlu ada makan, ada minum, kemudian juga perlu istirahat ya, perlu tidur, perlu ngobrol. Nah, semua kegiatan penumpang itu kita akomodasi di dalam cabin ya, di dalam satu booth yang kita sebut dengan Sleeper Seat. Nah, jadi di situ ada, ternyata dia perlu ke toilet, perlu nyimpen tas. Nah, di situ ada kabinet untuk nyimpen tas, ada kuncinya, cukup aman. Ada fasilitas untuk kerja, di situ ada internet, ada lampu ya. Dan semua kegiatan itu dipenuhi oleh Sleeper Seat ya, sehingga apa yang kita desain adalah sebenarnya suatu facility dari suatu activity. Nah, kita belajar dulu activity-nya seperti apa, maka kita buat facility-nya. Wah, berarti gokil sekali Sobat Kampus. Di dalam Sleeper Seat ini banyak aspek, mulai dari aspek empathize sampai aspek kefungsionalnya sangat berguna sehingga sangat diminati oleh banyak masyarakat. Oke Sobat Kampus, itu adalah salah satu karya dari Civitas Akademika ITS yang telah teruji di masyarakat. Jika kamu ingin tahu karya selanjutnya dari ITS, tunggu di Ingenius selanjutnya ya. Saya Sufyan Mumtaz, sampai jumpa. Dah.